Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pulung Gantung. Yen wis wancine giliranmu teko, kowe ra iso lunga. Cerita ini ditulis oleh Wahidur Rohin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pulung Gantung. Pulung gantung ini berbeda dengan santet. Jadi pulung gantung ini mencari korbannya sendiri tanpa bisa dihalangi. Bah menceritakan pula salah satu kejadian yang dulu pernah dialami oleh keluarganya. Jadi waktu itu Lek Marni mempunyai saudara sudah janda. Nah, suatu ketika ada salah satu tetangganya yang melihat bola api yang terbang di atas rumah warga di saat malam hari. Sontak ia pun berteriak, "Pulung gantung! Kui pulung gantung kui!" Yen wedi ojo wani-wani, yen wani rasa wedi-wedi. Gunung Kidul, sebuah tempat di daerah Yogyakarta bagian selatan yang pada tahun 2019 kemarin menjadi tempatku mengabdi pada masyarakat. Ya, benar. Kuliah kerja nyata atau biasa disebut KKN. Namaku Asep. Aku adalah mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Tahun 2019 merupakan tahun yang tak akan kulupakan kenangannya. Tahun di mana COVID-19 belum merajalela dan juga kenangan masa indah ketika KKN tentunya. Ngomongin soal KKN di Gunung Kidul, aku jadi ingat salah satu fenomena di Gunung Kidul yang mungkin kalian tidak asing ketika mendengarnya. Ya, benar sekali. Pulung gantung. Pulung gantung menurut sekelumit informasi yang kudapatkan dari internet. Pulung gantung adalah sosok yang menyerupai bola api dan katanya ketika si pulung gantung ini jatuh di salah satu rumah warga, maka di sanalah akan ada yang meninggal dengan cara gantung diri. Oleh sebab itu sosok ini disebut sebagai pulung gantung. Hujan malam itu membuatku pulang sedikit lebih malam yang akibatnya aku pun diteror oleh teman-teman KKN untuk segera pulang ke posko. Malam itu memang temanku yang laki-laki sedang berada di luar desa dan akibatnya hanya anak perempuan yang ada di sana. Oh ya, malam itu aku berkunjung ke rumah mbahku yang berada di daerah Ngelipar, tentu saja bersama kawanku. Sebut saja namanya Apip. Kami berangkat dari posko sekitar selepas Isya dan menggunakan kuda besiku. Kami menembus gelapnya hutan di daerah Gunung Kidul. Selama di perjalanan kami berbincang membahas yang salah satu mitos yang sudah sangat terkenal di Gunung Kidul, yang tadinya sempat disampaikan oleh Simbah ketika kami berkunjung ke rumahnya. Namanya adalah pulung gantung. Ternyata di era modern seperti ini masih ada kepercayaan yang masih dipercaya oleh masyarakat luas. Namun kami pun tak bisa menyalahkan atas kepercayaan mereka. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, mungkin kejadian bunuh diri ini disebabkan oleh depresi atas masalah yang sedang dihadapi oleh para korban semasa hidupnya. Tak terasa saking asyiknya kami membahas kisah pulung gantung di atas motor, tak terasa kami sudah tiba di depan posko KKN. Pada akhirnya kami menutup hari itu dengan kisah mistis tentang pulung gantung seperti yang diceritakan simbahku. Ya, walau dengan posisi semakin penasaran dengan apa itu pulung gantung yang membuat tidurku tidak nyenyak malam itu. Jalanan kering dan berdebu menjadi pemandangan yang sudah lumrah ketika berada di tempat KKN kami. Bukan tanpa sebab. Ya, memang seperti inilah keadaannya. Dilanda kekeringan ketika musim kemarau panjang menjadi momok warga. Air adalah sumber kehidupan. Begitulah kalimat yang sering kali aku dengar. Jadi bagaimanakah hidup ini jika sedang dilanda kekeringan? Jangankan untuk mandi sekali sehari, untuk konsumsi air rumah tangga pun harus berhemat dan benar-benar hemat. Siang itu aku berkunjunglah ke salah satu rumah pemuda yang sebut saja namanya Mas Putra. Jadi memang ketika kami KKN, setiap hari memang aku suka bermain ke rumah warga dan berbincang dengan mereka. Ya, hitung-hitung menambah persaudaraan. "Assalamualaikum. Kula nuwun Budhe. Mas putrane wonten?"
Waalaikumsalam. Monggo Mas KKN. Itu Putra lagi di halaman belakang rumah. Kayaknya barusan nyabut ketela, disusul aja. Oh, nggih Bu, permisi nggih. Ucapku sembari berjalan ke halaman belakang. Sebelum aku menyapa, terlihat beberapa meter sebelum aku sampai di posisi Mas Putra. Aku melihatnya seolah sedang memikirkan sesuatu dengan posisi kepala melintas ke atas. Mas, kenapa ya? Ucapku sambil menepuk pundaknya. Pulung gantung. Pulung gantung. Hah? Kenapa dengan pulung gantung, Mas? Astagfirullah. Nggak ada apa-apa, Mas. Tadi aku cuma bengong aja. Ucap Mas Putra sambil melanjutkan memisahkan ketela dari pohonnya. Aku tak semudah itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Putra. Lantas aku pun menanyakannya sekali lagi padanya sambil aku membantu memisahkan ketela dengan pohonnya. Udah Mas, santai aja. Sebenarnya tadi Mas mikirin apa ya? Kok mukanya sampai pucat begini? Nganu Mas. Nganu itu apa Mas? Pulung gantung. Kemarin ada korban pulung gantung di desa sebelah. Kok aku jadi takut nanti aku ataupun orang tuaku meninggal dengan cara seperti itu ya Mas. Bukannya meninggal sebelum waktunya, itu nantinya masuk neraka ya Mas. Aku takut masuk neraka Mas. Jelas Mas Putra padaku. Emangnya zaman sekarang masih pada percaya dengan mitos seperti itu ya Mas? Oh ya jelas noh. Ini cuma berlaku di Gunung Kidul atau di daerah sekitar sini juga Mas? Wah, kalau itu kayaknya cuma berlaku di daerah Gunung Kidul aja deh Mas. Besok malam Mas kalau ada waktu tak antar ke rumah Mbah Sonto. Kebetulan beliau belum lama pulang dari rantau Mas. Beliau lumayan paham dengan apa itu pulung gantung. Wah, boleh Mas. Besok malam kamu datang aja ke posko ya. Kita berangkat selepas Isya. Biar nanti aku ajak Habib juga. Oh iya Mas, ini tolong bantu bawa ketela ini ke rumah ya Mas. Mama mau buatin cemplon buat Mas dan kawan-kawan di posko KKN. Wah gak usah repot-repot Mas. Udah Mas, santai aja. Tolong ambilkan liri itu Mas buat bawa ketela ini. Ya wes, oke. Aku pun membantu membawa ketela itu ke rumah Mas Putra dan langsung kami kupas dan selanjutnya diserahkan ke Bude untuk diparut dan diolah menjadi cemplon. Tak terasa hari sudah surup dan aku pamit untuk kembali ke posko. Dikarenakan nanti harus sholat berjamaah di masjid. Keesokan malamnya di mana malam ini aku sudah janjian dengan Mas Putra untuk berkunjung ke rumahnya Mbak Sonto yang letaknya ada di desa sebelah. Tak lupa aku mengajak Apip dan Mas Putra berboncengan dengan kawannya, sebut saja namanya Narko. Dia adalah anak dari salah satu warga desa tempatku KKN dan bapaknya adalah pengrajin gamelan yang sangat terkenal di daerah Gunung Kidul. Mas Put, sebenarnya pulung gantung itu apa sih? Jadi gini Mas, di Gunung Kidul tuh setahu saya ada 2 pulung. Yang pulung pertama tuh pulung berkah. Kalau ada pilihan lurah tuh pasti warga pada ronda lihat pulung jatuhnya di mana. Dan pasti itu yang akan menang. Nah, yang satunya pulung gantung. Pulung gantung ini warnanya lebih merah dan lebih gede bulatannya. Dan untuk waktu pulung gantung ini bisa sewaktu-waktu, bisa sore atau malam. Setelah pulung gantung ini turun di rumah warga, pasti paginya atau langsung ada anggota yang gantung diri. Dulu pernah ada dekat rumahku. Kata temanku yang melihat pulungnya itu sekitar surup sebelum maghrib. Nah, paginya tuh ada yang gantung diri di dalam rumah yang kejatuhan pulung itu. Dari bentuknya pulung itu seperti bola api Mas. Pas jatuhnya tuh meledak. Walah, kok ngeri Mas? Jawab Apip. Mbah Sonto tahu banyak gak Mas soal pulung gantung ini? Tanya aku. Ya kayaknya tahu Mas, walaupun gak banyak. Setidaknya semoga saja beliau punya beberapa kisah tentang pulung gantung ini dan sedikit mengobati rasa penasaran kalian. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mbah Sonto, kami seperti merasakan beberapa kejanggalan di jalan.
Bagaimana tidak? Kami berangkat selepas Isya namun jalan sangat sepi. Bahkan hampir tidak ada lalu lalang kendaraan. Malam itu udara sangat dingin yang seolah menusuk ke kulit kami. Dengan ditemani cahaya rembulan, kami menerobos jalan berbatu dan sesekali melewati hutan jati. Tiba-tiba aku mendengar suara dari hutan jati sebelah kanan. Bagaimana aku bisa mendengar suara itu dengan jelas, padahal kami menggunakan sepeda motor? Entahlah, aku pun sampai sekarang heran dengan kejadian itu. Beb, kamu dengar gak suara tadi? Oh, coba kamu sambil nengok ke kanan ya. Aku takut ada macan. Konon katanya di daerah Gunung Kidul masih ada harimau yang menghuni hutan jati. Oleh sebab itu aku takut jikalau yang kami dengar saat itu adalah harimau yang siap menerkam kami malam itu. Tak berselang lama mulailah kami memasuki pemukiman warga dan akhirnya kami melihat rumah limasan tua yang terletak di atas balai dusun. Oh ya, jadi maksud rumah di atas balai dusun itu tidak serta-merta rumah itu tersusun di atasnya ya. Jadi memang karena kondisi geografis Gunung Kidul, hal itu mengakibatkan rumah terkadang ada di dataran yang lebih tinggi dari rumah warga lainnya. Tibalah kami di sebuah rumah limasan khas daerah Gunung Kidul. Rumahnya tidak terlalu besar, namun entah mengapa rumah ini terasa begitu luas dan nyaman ketika kami memasukinya. Rumah ini terletak di antara balai dusun dengan temboknya yang masih menggunakan kayu jati murni, dan terdapat 2 tiang penyangga di dalam rumah yang semakin membuat rumah ini semakin klasik. Assalamualaikum, kula nuwun Mbah, ucap Mas Putra sambil mengetuk pintu rumah tua itu. Nggih, sekedap. Terdengar sautan suara dari dalam rumah. Itu suara Mbah Sonto kok tumben beda ya? Sekarang lebih terdengar seperti lebih serak, ucap Narko. Jangan bilang gitu, gak baik ngomongin orang, kata Mas Putra. Halah, Mbah Sonto juga gak denger, aman-aman. Simba denger le, ucap Mbah Sonto yang tiba-tiba menyahuti obrolan kami sembari membuka pintu. Ngapunten Mbah, kami hanya bercanda, ucap Narko. Kami pun dipersilahkan masuk dan ternyata di dalam sudah tersaji ubi rebus yang masih tampak hangat yang menandakan bahwa itu baru dimasak. monggo silakan duduk dulu. Sembari mempersilahkan kami untuk duduk, beliau meneguk air dan lanjut menanyakan kenapa kami datang malam-malam begini. Dan tiba-tiba, Loh, Mbah, kok suaranya beda banget sama yang tadi? Tadi Simba kesurupan toh? tanya Narko ketika kaget mendengar suara Mbak Sonto yang berbeda dengan tadi ketika kami masih di luar. Kesurupan gundulmu. Simba tadi suaranya serak gara-gara habis makan ubi rebus. Belum sempat minum malah dengar kalian teriak-teriak dari luar. Pantesan tak kirain kenapa tadi Mbah, ucap Narko sambil cengingisan. Alah lele, kenapa kok tumben malam-malam gini main kesini kowe Put? Jadi gini Mbah, ini ada Mas KKN kemarin dia tanya-tanya soal pulung gantung. Nah daripada aku salah jelasin, mendingan tak ajakin aja ke sini. Oh alah, ini Mas yang KKN di desamu itu toh? Wah salam kenal ge Mas. Sebut ae namaku Mbah Sonto. Nggih, matur nuwun Mbah. Kulo Asep dan ini temanku namanya Apip. Kenapa? Kok kalian penasaran banget dengan pulung gantung? Jarang banget ada mahasiswa yang tanya soal seperti ini soalnya. Iya Mbah, kemarin soalnya saya berkunjung ke rumah simbahku di daerah Ngelipar. Dan di sana sempat mendengar istilah itu. Makanya saya semakin penasaran. Oh, jadi ngene le. Pulung gantung iku adalah semacam bola api yang akan jatuh di suatu rumah. Dan nantinya di mana bola api ini terjatuh, maka disitulah akan ada anggota keluarga yang akan meninggal dengan cara gantung diri. Dari situ mulailah Mbak Sonto menceritakan tentang kejadian pulung gantung yang pernah ia dengar dan ternyata kejadiannya belum lama.
Salah satu kejadian terbaru adalah di tahun kemarin yang dimana sedang ramai adanya COVID-19. Jadi Mbah Sonto ini merupakan warga asli Gunung Kidul yang merantau ke kota. Nah, pada tahun kemarin beliau memutuskan untuk pulang ke Gunung Kidul dikarenakan mau mengadakan sebuah kegiatan. Acara berlangsung seperti biasa, namun ketika setelah acara Mbah Sonto berkumpul dengan keluarganya yang ada di sana. Dan di sanalah beliau mendapatkan cerita ini. Cerita tentang pulung gantung. Singkat cerita, ada salah satu keluarga Mbah Sonto, sebut saja namanya Lek Marni, yang menceritakan pengalamannya ketika menjumpai fenomena pulung gantung ini. Beliau menceritakan kisah tentang pulung gantung. Jadi pulung gantung ini adalah salah satu fenomena yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Gunung Kidul, dari mulai anak-anak sampai dengan orang tua. Menurut sejarahnya, pulung gantung awal kisahnya di zaman dahulu, tepatnya di kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Singkat cerita, Prabu Brawijaya ini moksa, dan kondisi kerajaan Majapahit sedang ada seteru dengan kerajaan lain. Dan prajurit dari Prabu Brawijaya ini melarikan diri ke daerah Gunung Kidul. Sesampainya para prajurit dari Prabu Brawijaya ini di daerah Gunung Kidul, mereka baru mengetahui bahwasanya rajanya telah moksa. Akhirnya mereka seperti putus asa dan memutuskan untuk moksa juga dengan cara bunuh diri. Namun dikarenakan kadar ilmu mereka berbeda dengan sang raja, maka dari itu mereka benar-benar pure bunuh diri. Dikarenakan arwah dari manusia yang bunuh diri itu tidak diterima oleh Tuhan dan tidak pula diterima oleh bumi, sehingga arwah mereka bergentayangan dan pada akhirnya mereka menyesali perbuatan itu. Menurut mitosnya mereka menjelma menjadi semacam bola-bola api yang dimana mereka pula memberikan kutukan bahwa mereka akan mengajak orang Gunung Kidul untuk menemani mereka. Setelah kejadian itu, mulailah muncul fenomena pulung gantung ini di daerah Gunung Kidul. Namun fenomena ini hanya dialami oleh warga masyarakat asli dari Gunung Kidul. Jadi untuk teman-teman yang pendatang dan menetap di Gunung Kidul tidak usah khawatir akan mengalami fenomena ini. Pulung gantung itu sebenarnya jika dilihat secara fisik terlihat seperti banaspati namun tidak bisa berubah wujud. Dan ketika si pulung gantung ini jatuh di salah satu rumah warga, maka di rumah itulah akan ada orang yang meninggal dengan cara gantung diri. Pulung gantung ini berbeda dengan santet. Jadi pulung gantung ini mencari korbannya sendiri tanpa bisa dihalangi. Mbah menceritakan pula salah satu kejadian yang dulu pernah dialami oleh keluarganya. Jadi waktu itu Lek Marni mempunyai saudara sudah janda. Nah, suatu ketika ada salah satu tetangganya yang melihat bola api yang terbang di atas rumah warga di saat malam hari. Sontak ia pun berteriak, Pulung gantung gue, pulung gantung. Akibat dari adanya penampakan pulung gantung itu, warga menjadi panik dan langsung menghampiri rumah Lek Marni. Mereka berkumpul mempunyai tujuan supaya tidak ada anggota keluarga yang menjadi korban pulung gantung saat itu. Malam itu warga menjaga kediaman dari Lek Marni selama semalam suntuk. Namun tanpa diduga ternyata warga tetap saja kecolongan. Jadi saudara dari Lek Marni ternyata sudah ditemukan tewas gantung diri di dapur dengan menggunakan tali dandung. Tali yang dipakai untuk mengikat lembu dan diikatkan dengan posisi lidah sudah menjulur keluar. Mbah Sonto menjelaskan bahwasanya ketika si korban pulung gantung ini meninggalnya menghadap ke arah mana, maka di sanalah akan ada korban berikutnya. Singkat cerita, Simbah diturunkanlah dari posisi gantung diri itu dan dibaringkan. Lek Marni menceritakan bahwasanya pada zaman dulu itu juga sudah ada otopsi. Otopsi zaman dulu masih bersifat tradisional yang dimana mayat itu ditidurkan lalu ada orang yang dituakan di daerah tersebut. Sebut saja namanya Mbah Mangun. Setelah orang yang itu berdoa, si mayat itu diajak bicara dan anehnya mayat itu seolah mengucapkan kalimat dengan mengeluarkan kalimat pelan. Lah Simbah sedone kenging nopo? Tanya Mbah Mangun. Aku isin le, aku meteng ning aku ra duwe bojo. Ucap mayat Simbah. Lah Simbah niki hamil kali sinten? Enek le tonggo sebelah wingi metengi aku. Sak
Sadurunge aku ngene ana bisikan nang kupingku. Mateni dhewe wae. Mateni dhewe wae. Ucapnya lirih. Dari percakapan itu Simba sempat menyampaikan bahwa ia sangat menyesal. Mengapa dia bisa meninggal dengan cara seperti ini? Simba juga menyampaikan bahwa bisikan yang menyuruhnya untuk bunuh diri itu sangatlah kuat dan terdengar setiap malam di telinganya. Ciri-ciri orang gantung diri dan itu merupakan korban dari pulung gantung ialah di mana orang ini gantung diri, di bawahnya akan ditemukan gelu atau semacam bulatan tanah yang berjumlah ganjil. Kalian boleh percaya boleh tidak, namun kenyataannya yang terjadi memang seperti itu adanya. Setelah kejadian itu, salah satu warga langsung mencari dan menanyakan perihal apa yang disampaikan Simba itu. Dan benar saja, orang yang bersangkutan mengakui dan meminta maaf atas kejadian yang sudah ia perbuat selama ini. Akhirnya dikuburkanlah Simba ini, dan setelah ada kejadian pulung gantung ini, diadakanlah upacara, ruatan desa dan mengadakan pertunjukan wayang. Adanya ruatan desa ini, masyarakat berharap supaya kejadian pulung gantung ini tidak menyebar luas lagi. Namun, Basonto tadi sempat bilang bahwasanya pulung gantung ini tidak bisa berhenti. Jadi terus berlanjut dari rumah ke rumah. Menurut penjelasan Basonto, rumah yang pernah menjadi tempat orang terkena pulung gantung ini akan ditinggali oleh pemilik atau penghuninya. Beberapa minggu setelah diadakannya acara ruatan desa, ternyata di desa sebelah ada yang mengalami fenomena pulung gantung juga. Namun seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, di mana ketika arah si korban pulung gantung ini menghadap, disitulah akan ada korban berikutnya. Dan benar saja arahnya tepat mengarah ke desa sebelah ini. Untuk kejadian yang menimpa warga desa sebelah ini pun sama dengan yang terjadi di desa Basonto ini. Jadi semalam sebelum si korban ini gantung diri, warga juga melihat bola api yang terbang dan jatuh di rumah si korban ini. Alhasil dijagalah rumah warga ini, namun sayangnya tetap saja kecolongan. Dan pada akhirnya tetap ada korban. Jadi sebenarnya Simba waktu gantung diri, posisi ikatan lehernya itu tidak terlalu kencang. Karena begini mas, yang namanya pulung gantung ini mau dihalangi seperti apapun, tetap akan memakan korbannya. Ucap Basonto. Wah, berarti bahaya banget ini ya mbah, pulung gantung itu. Iya mas, tapi mas tenang aja. Pulung gantung hanya akan mencari korban yang dimana mereka adalah warga asli dari Gunung Kidul dan tidak berpengaruh dengan pendatang, apalagi masnya yang cuma KKN. Jelas Basonto. Basonto juga menceritakan bahwasanya setelah desa sebelah ada warganya yang mendapati pulung gantung, mereka juga mengadakan acara ruat desa. Setelah itu Basonto juga menceritakan bahwa ketika sedang kumpul keluarga itu, beliau juga bertanya, memang sebenarnya pulung gantung itu masih ada nggak sampai sekarang? Oh ya masih toleh. 2 bulan yang lalu ada korban pulung gantung juga, ucap Lek Marni. Jadi kasus 2 bulan yang lalu itu menimpa, panggil saja Lek Sukar. Jadi kala itu rumah Lek Sukar sudah dijaga selama semalam oleh warga, dan alhamdulillahnya tidak ada warga yang kandung diri malam itu. Namun seperti yang sudah disampaikannya sebelumnya, yen wis wancine pulung gantung teko, korbane mesti ono. Yang artinya apabila sudah nampak pulung gantung pasti ada korban yang gantung diri. Dan benar saja, keesokan harinya ketika Lek Sukar hendak pergi ngarit mencari rumput untuk pakan ternak, dan ketika di tengah siang bolong beliau ditemukan meninggal di bawah jembatan dengan posisi leher terikat. Pada kasus pulung gantung ini, yang membuat aneh adalah di mana lehernya Lek Sukar ini diikat dengan tali rafia yang terikat dengan pohon di belakangnya, dan posisinya pun tidak menggantung. Lantas bagaimana warga bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kejadian pulung gantung? Benar sekali, di bawah tubuh Lek Sukar ditemukan gelu, bola yang terbuat dari tanah dan sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang dimana jumlah gelu ini ganjil. Jadi mas, mau bagaimanapun alasannya, cara meninggalnya tetap gantung diri.
tidak mesti gantung diri dari ketinggian. Kasus yang menimpa Lek Sukar salah satu buktinya. Jadi menurut penjelasan barusan, korban pulung gantung itu memang cara meninggalnya dengan leher terikat. Namun tidak mesti tergantung dari ketinggian. Lek Sukar meninggal dengan posisi leher terikat dan tali diikatkan pada pohon jati di belakangnya dan tidak menggantung. Jadi menurut kalian, apakah itu bisa disebut gantung diri? Setelah kejadian pulung gantung yang menimpa Lek Sukar, dikarenakan keadaan saat itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi tidak diadakan acara ruatan desa. Sebagai langkah antisipasi lainnya, menurut pada himbauan kepala desa setempat, warga diharapkan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Menurut penjelasan dari Mbah Sonto, korban pulung gantung ini biasanya memiliki masalah-masalah dalam hidupnya. Salah satu contohnya adalah Lek Sukar. Menurut informasinya, Lek Sukar ini malu karena anak perawannya hamil di luar nikah dan pasangannya kabur. Setelah Lek Marni selesai menceritakan kejadian pulung gantung yang menimpa Lek Sukar, Mbah Sonto bertanya ke Lek Marni, "Kalau kejadian yang paling baru apa, Lek? Seminggu sadurunge kowe bali." Mungkin kalian masih ingat dengan kalimat ini. Kemana arah mayat korban pulung gantung ini menghadap, maka di sana akan ada korban selanjutnya. Dan itu terbukti lagi. Jadi gini Mas, gak tentu kapan pulung gantung ini mencari korban. Bisa jadi 1 minggu, 1 bulan, bahkan berbulan-bulan, tergantung dengan pulung gantungnya. Ucap Mbah Sonto. Dari sekian banyak kisah yang diceritakan oleh Lek Marni, ada salah satu kisah yang menurutku sangat aneh. Jadi, pernah kejadian ada korban pulung gantung tetapi di luar kota dan kotanya juga jauh dari Gunung Kidul. Ternyata korban yang meninggal itu adalah warga asli Gunung Kidul. Dan ternyata korban pulung gantung ini tidak harus berada di lokasi, namun bisa sampai keluar kota. Namun yang perlu dicatat adalah si pulung gantung ini memangsa korban yang itu merupakan warga asli dari Gunung Kidul. Entah mereka berada di mana, selama mereka adalah warga asli Gunung Kidul, peluang mereka meninggal dan menjadi korban pulung gantung tetap ada. Terima kasih buat Wahidul Rohim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.